kangen ya sama Vicky Prasetyo, apa kabarnya? Dia kemarin nggak, dia pas lagi ini dikabarin sama ibunya, katanya Vicky sehat-sehat aja. Titip salam dari Vicky Prasetyo untuk semuanya, pemirsa Oke Bos. Vicky baik-baik aja. Doain, katanya mudah-mudahan sehat selalu, katanya gitu. Gue sempat telepon-teleponan sama keluarganya Vicky. Gue dikabarin, pokoknya doain buat Vicky Bill di sini gitu. Jadi gue mau nanya nih lo jujur ya. Iya. Lo seneng gak kalau Vicky keluar dari sana? Oh sedih. Sedih karena Vicky udah nggak di Oke Bos. Sedih karena apa? Pokoknya Kamu sedih karena sementara waktu aja kayak gua artis-artis cadangan. dia sedih. Tolong jujur. Dia sedih kalau Vicky balik lagi dia keluar lagi. Enggak lah, Vicky kan memang udah diantar ya Bos. Tapi kalau ngomongin masalah Abo sama Bu Bos, gue pengen tahu nih, dulu kalian tuh cita-citanya pengen jadi apa sih? Gue orang yang nggak punya cita-cita, yang paling penting. Serius? Bener, gue tuh orangnya yang berubah-ubah cita-citanya. Yang paling penting gue dari kecil tuh berdoa gini, ya Allah mudah-mudahan kalau aku udah besar aku nggak nyusahin orang dan aku bisa melindungi keluarga aku. Aku mah itu aja cita-cita. Cita-cita Abo sih tuh. Sebenarnya itu. Gue cita-cita dulu ganti-ganti. Sempat pengen jadi dokter, pengen jadi guru. Terus terakhir udah gue bilang gue bercita-cita udah deh mau jadi ibu rumah tangga di rumah aja gitu. Tapi ini ya Bos ya, Bu Bos ya, ini ada cita-cita yang lagi populer banget di tahun 2020. Apa tuh? Atau seperti apa? Penasaran ya anak-anak sekarang tuh kalau punya cita-cita. Iya anak-anak zaman sekarang cita-citanya Pasti apa jadi sih? Vlogger, YouTuber. Looking to visual. Looking to visual. Cita-cita netizen sekarang jadi pilot jarang, jadi menteri jarang, jadi Rafathar. Wow. Dari Satria Aji Prabowo, jiwa miskin saya meronta-ronta. Ada istilah nggak orang sukses dari lahir kecuali Rafathar? Fix sudah terbukti cita-citaku sekarang jadi Rafathar. Tapi ini juga ada anak sultan. Hah? Ini anak sultan beneran kan? Ini apa ya, sama Rafathar udah setara 11-12. Serius? Serius. Wow. Berarti ini beneran kalau Rafathar kan? Beneran, Ya, ini lucu-lucuan rumahnya aja. dia tuh banyak di Indonesia. Terus di luar negeri juga banyak. Wow. Siapakah dia? Siapa sih? Ini kaya raya dia. Dari kecil udah kaya raya. Parah. Wah. Dia ternyata akan menjadi saingannya Rafathar. Kita balikan, ini dia anak sultan. Sultan, perkenalkan diri. 11 tahun gue berkarya di Indonesia. Baru sekali gue di prison seperti ini. Bukan penyanyi, bukan apa, anak sultan. Gue kayak, oke bos. Gitu. Saingannya Rafathar, anak sultan. Karena Vidi Aldiano itu ternyata punya kastil mewah di Jerman. Wow. Ternyata. Itu apa sih? Mau lihat dong, mau lihat dong. Mau lihat? Kastil itu apa Bu Bos? Kastil itu Kastil istana. ini istana, lo bayangin. Hah? Serius? Iya. Di luar negeri? Vidi Aldiano. Vidi, Aduh. 1, 2, 3 nyanyi bareng Vidi. Alah, ada. Looking to visual. Ada videonya. Wah. 10 potret kastil ayah Vidi Aldiano di Jerman. Tampak seperti di film Eropa zaman dulu. Itu yang perlu digarisbawahi kali ya. Ya. Jadi gimana? Coba Kastil ceritain deh. ayah videonya, jadi bukan punya gua, bos. Ya kan, kan anak sultan. Sultannya bapaknya. Ini kan anaknya, bener kan? Iya nggak Bu salah. Bos, ada Ya kan? lagi Bu Bos. Salah. Bener nggak? Salah sih, nggak Bu Bos, Jarang diekspos, ayah Vidi Aldiano memiliki kastil mewah di Jerman. Ternyata bukan orang sembarangan. Wow. Aduh. Jadi tunggu, gue mau nanya, kastil itu kan biasanya ya itu kerajaan. Berarti Iya. lu anak raja apa gimana sih? Enggak, jadi memang beberapa kastil di Jerman tuh memang beberapa kastil emang udah on sale gitu. Kemarin bapak gua kan emang punya bisnis di Jerman, jadi emang sering pulang pergi. Jadi beberapa tahun setelah udah pulang pergi, hunting-hunting lah properti. Terus dapat ada satu kastil yang kayak tempatnya dia suka, desanya suka. Terus Di ya desa udah, itu sebenarnya. kayak di mana ya? Kalau misalnya di Jakarta tuh kayak Bintaro gitu kali ya. Bukan desa lah, kayak bukan di kotanya tapi di pinggiran kota gitu. Oh ya kalau zaman dulu kan Bukan desa, kastil-kastil itu iya. kan
kastil tuh sebenarnya bukan kerajaan juga tapi rumah-rumah orang kaya biasanya zaman dulu ya. Iya benar. Tapi sorry ya Vidi ya, bukan disombong nih. Kalau ngomongin masalah tinggal di luar negeri, lo kan bokap lo. Kalau gue nyokap pak. Oh iya. Udah hampir 6,5 tahun kurang lebih. Nyokap lu tinggal di luar negeri? Iya. Nyokap lu artis di sana? Jadi ART. Oh. Duduk. Tapi kan tinggal di sana. Iya, tahu. Coba pengen tahu dong kastilnya gimana sih? Aduh. Tapi hebat ternyata sayang kita Sultan Andara kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Vidi Enggak lah. Aldiano. Gila ya, gila Kalau ya. kita kan lucu-lucuan, kalau ini Iya. beneran. Nggak, lo harusnya doain gue supaya gue bisa nyusul kayak kalian sampai kayak bapak gue. Kalau misalnya bukan punya gue mah gue nggak bisa bangga bos gitu. Iya juga Nah, sih, tapi tapi kan kan Tapi tetap aja dari keluarga yang bener-bener sultan juga bro. Alhamdulillah. Amin. gimana sih rasanya menjadi seorang Vidi Aldiano yang sekarang udah sukses tapi konon katanya dulu Vidi Aldiano ditolak 8 label waktu nawarin lagu Nuansa Bening, bener ya? Kini terasa sungguh semakin engkau jauh semakin terasa dekat. Break it Oh. down, baby. Akan ku kembangkan Kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Video klipnya gue tahu. Yang main apa itu namanya? Golf, Tenis. tenis. Biliar apa itu? Tenis ya kan? Tenis. Itu gue suka tuh lagunya, keren. Tapi itu kan lagu yang pertama kali membawa Vidi namanya mencuat. Yoi, pertama Tapi kali. 8 kali ditolak itu sama label-label, Vid. Iya jadi gini, gue tuh kan awal-awal bermusik itu sebenarnya iseng-iseng. Lu tau gak sih cita-cita gue tuh awalnya tuh cuman mau ganti lagu di kantin sekolah gue. Gue mau bikin album tuh sebenarnya cuman mau ganti lagu di kantin sekolah gue. Bosen gitu ya di kantin sekolah. Menurut gue kayak kurang tepat aja sama market sekolah gue gitu. Ada beberapa lagu yang kayak kurang tepat. menurut Emang gue. sebenarnya lagu di sana nyanyiannya apa aja? Adalah gitu. Adalah ya. Adalah. Cuman itu dong Pak, gue kelas 1 SMA gue pin ganti. Gue pikir kan bikin album cepet, 3 bulan, 6 bulan, ternyata 3 tahun. Terus mimpi gue bertambah besar setelah gue lulus SMA, gue ngerasa kayaknya gue pingin didengerin sama satu Indonesia lagu gue. Nah, satu-satunya cara yang gue tahu adalah waktu itu ya gue kasih demo gue ke label-label di Indonesia dong. Semua yang penyanyi-penyanyi idola gue riset tuh labelnya apa aja, ada 8. Lu kirim semua. Gue kirim semua. Anak SMA umur 18 tahun bikin produk bangga dong. Nah itu gue ngerasa tuh udah sombong banget Pak. Gue ngerasa ya dari 8 label gue kayaknya harus milih 3 kali ya. Gitu kan. Ya at least lah gitu kan. Iya, Masa iya. album bagus-bagus penuh kerja keras rasanya udah gitu. Ego anak SMA. Setidaknya 3 label lah, terima lah Milih, ya. maunya milih. Ternyata Tolak semua. ditolak semua. Kok bisa sih? Enggak, maksudnya dia alasannya apa untuk nolak lagu Nah, lo itu? Jadi waktu tahun 2018 itu memang trennya pada saat itu lagi semuanya band. Jadi gue disuruh bikin band. Sementara gue ngerasa gila gue 3 tahun bikin album solo di rumah gue sendiri di kamar. Terus kayak ditolak cuman gara-gara lu bikin band aja. Masa gue harus pulang 3 tahun lagi datang gue gitu. Iya juga. Marah lah gue. Dari situ marah gue kayak akhirnya you know what, gue gak butuh label-label, gue bikin aja label sendiri. Dan itu pertama kali gue jadi yang Akhirnya Sultan. bikin label sendiri dia. Tapi namanya Vidi itu kan aslinya adalah Vidi Oxavia Aldiano. Iya bener. Kok jadi Vidi Aldiano? Vidi itu sebenarnya nama panggilan gue dari kecil. Nama gue kan Oxavia Aldiano. Vidi itu kayak V diambil VI-nya dari Oxavia, Aldiano DI-nya. Jadi Vidi gitu sebenarnya. Mau lihat video dulu nggak? Hah? Ada nggak sih? Nih, kita lihat nih. Mana? Vidi zaman dulu. Nih. Looking to visual. Ya Allah. Wah, Vidi pernah ikutan ajang kontes itu. Bro. Ini Vidi atau Harry Potter? Ada satu lagi. Looking to visual. Ini Vidi bener. Vidi 18349 itu nomor lu tuh Vidi. Lu nggak lolos dulu. Ditolak label, ini juga nggak lolos. Enggak, itu sebelum. Ini gue pertama kali masuk SMA, masih umur 15 tahun waktu itu. Ini gue lolos cuman 100 besar waktu itu. Tapi emang bener sampai lu bolos sekolah? Iya, jadi kan lu tau gak sih pertama masuk SMA kan seru sama teman-teman lu ya kan, kayak ngapain ya baru masuk SMA bolos bareng-bareng gitu. Bolos gue tuh ngantri gini Pak, Nanti ajang pencarian bakat ini. ngantri audisi ginian. Terus gue kayak awalnya kan seru ya rame-rame sama teman-teman gue. Ya yang terima waktu itu cuman dari berapa orang yang terima cuman 2, terus yang masuk lagi gue doang. Dari itu gue langsung ngerasa ih nggak ada poinnya ya, kayaknya serunya Nggak udah jadi lewat. rame-rame, nggak Serunya rame-rame. udah, iya bener, serunya udah lewat. Tapi itu merupakan satu milestone hidup gue yang walaupun ya bentukannya momen lah ya. thank you ya tim Oke Bos ya, ngasih loh. Kayak udah disediakan. Disediakan lagi. Tapi ini milestone penting dalam hidup gue lah. Iya, tapi lihat Vidi itu nggak
pantang menyerah. Dia orangnya bener-bener pantang menyerah. Masya Allah. Dia bikin lagu ditolak 8 label, tetap jalan. Ikut audisi gagal, tapi lihat sekarang. Dia sudah menjadi orang sukses dan dia sudah menjadi juri dalam satu ajang pencarian bakat. 10 tahun jadi musisi sukses di Indonesia, tapi di 2019 Vidi juga mengalami hal yang terberat karena Vidi mengalami Hai! Gak jungkir balik, Bos. Abis main motor trail sakit Bos. Kemarin aja mau lo jungkir balik, sekarang nggak mau, ganti Anwar lagi nih. Apakah yang terjadi pada Vidi Aldiano di 2019? Ya. Berat buat dia, tapi dia bisa bangkit lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Iya Bos. Oke, kita ketemu lagi di Oke Bos. Siap Bos. Ini ada kabar yang mengejutkan buat aku juga waktu itu, tapi Vidi sudah bisa melewatinya. Apakah kabar yang mengejutkan di tahun 2019? Vidi Aldiano, ini dia, looking to visual. Ada cancer atau kanker di ginjal Vidi. Dan pasti setiap kali orang yang mendapatkan kabar tentang penyakit kanker, itu pasti berat banget. Ya. Gimana sih Fit, pertama kali lu dengar dari dokter, lu dinyatakan kanker, dan gimana lu bisa melewatinya, mental lu bisa kuat, dan lu masih bisa sehat sampai sekarang, ini luar biasa. Ini semangat lu yang harus lu ceritain ke semua. Awalnya sih ya sebenarnya gini, gue tuh udah mulai didiagnosa itu dari bulan September sebenarnya. Tahun 2019. Jadi awalnya cuma gara-gara check up random check up karena gue pada saat check up gitu. Iseng check up karena cuman gara-gara waktu itu gue sempet radang tenggorokan, gue ke dokter THT, tensi gue tinggi 140. Biasanya gue tuh 115, 120 tuh udah maksimal. 140 tuh aneh buat gue. Terus minggu depannya gue sempet vaksin flu, tensi gue tinggi lagi, diukur kan bisa SOP dokter kan bisa ukur tensi kan, tinggi lagi. Nah gue ngerasa kayak kenapa ya gitu. Terus gue akhirnya cek di Singapura. Emang alasannya sih pengen juga jalan-jalan awalnya, tapi cek Singapura. Terus ditemukan ada sebuah kejanggalan di ginjal gua. Awalnya dikira sama dokter di Jakarta, waktu itu dibacanya di Jakarta, pertamanya dipikir kista. Nah, jadi gue selama 1,5 bulan tuh agak lumayan, santai lah, tapi gue harus kayak menjaga ginjal gue udah berhenti tuh minum teh, minum kopi, segala yang bermacam berwarna gue udah berhenti akhirnya. Tapi habis itu gue ngerasa Tuhan kasih gue jalan sih, melalui temen gue, dia bilang, Fit kayaknya lu cek lagi deh, jangan cuma dari satu dokter aja. Akhirnya gue dikirim lagi sama teman gue tuh ke Singapura, diberesin semuanya. Di situ dia bilang, dude ini bukan kista gitu, ini something else. Dan pada akhirnya Desember tuh, awal Desember gue dapat vonis bahwa gue punya kanker ginjal stadium 3 waktu itu udah langsung. Wah, udah stadium 3 ya? Udah stadium 3 dan yang ngerinya adalah di saat gue divonis, gue nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasa sakit, demam nggak ada, benjolan nggak ada apapun, stamina gue masih oke. Dan ya udah akhirnya dokter bilang ini cuman bisa diambil dan secepatnya, karena kalau misalnya sudah stadium 3 means the cancer cells itu udah mau masuk ke pembuluh darah besar. Nah kalau udah ke pembuluh darah besar tuh kankernya tuh lu nggak akan tahu bisa nyebar kemana-mana. Dan katanya gue denger saat itu Vidi ada keluarga kumpul semua, Vidi minta maaf ke semua keluarga. Iya, karena sebenarnya mental gue dari September itu kan gue tahu ada penyakit di ginjal, tapi dari Oktober Desember tuh makin tahu kanker, gue udah ngerasa stadium 3 tuh bukan sesuatu yang main-main lah gitu. Jadi mentality gue pada saat itu adalah gue udah ready untuk meninggalkan dunia gitu. Jadi sebelum gue operasi ya udah gue minta maaf sama gak cuma keluarga of course lah, ibu, bapak, adik-adik gue, sahabat-sahabat gue yang mungkin gue punya ada masalah kecil aja gue minta maaf semua teman-teman gue. Dan di saat itu ya gue udah ngerasa udah lillahi ta'ala aja, apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Dan yang bikin Vidi terharu banget, papanya Vidi kan sibuk banget, sampai papanya katanya meninggalkan semua pekerjaannya untuk menemani Vidi berobat. Itu yang gue harus sih, maksudnya kalau nyokap gue, lu kenal nyokap gue lah, nyokap gue tuh sangat amat loving. Yang gue hebat dari nyokap gue adalah dari pertama kali gue divonis sampai sebelum gue operasi tidak ada satupun air mata yang keluar dari nyokap gue. Dia kuat buat gue. Dan bapak gue yang prioritas utamanya mungkin adalah kerjaan, pada saat itu dia meninggalkan semua kerjaannya. Jadi kayak gue ngerasa
keluarga gue mencintai gue sangat besar gitu dan gue harus bisa kuat di ruangan operasi at least untuk mereka gitu. Tuh ada foto keluarga tuh. Fit. Apa sih arti keluarga buat lu? Lu kan anak paling besar ya Fit ya? Iya. Lu punya adik 2, Laki-laki semua ya. laki-laki semua. Iya mereka nggak tahu ya, kejadian Desember kemarin merubah sekali dinamika keluarga gua. Kita tuh adalah keluarga yang loving, tapi kita tuh jarang ngobrol sebenarnya, jarang yang kayak diskusi segala macam. Tapi gue tahu kita saling cinta, saling sayang gitu. Setelah Desember itu kayak semua masalah-masalah yang mungkin tidak sempat terucap segala macam, akhirnya kita berani untuk diskusi gimana caranya bisa mempunyai hubungan keluarga yang lebih baik. Jadi kayak I feel gue ngerasa agak sedikit bersyukur sih dengan adanya penyakit gue kemarin. Tapi Fit, maaf nih sekarang gimana keadaan kankernya? Iya, jadi kankernya itu kan menggerogoti ginjal kiri gue. Itu akhirnya nggak ada pilihan lain selain untuk mengangkat semua ginjal gue. Jadi sekarang gue I live with one kidney, 1 ginjal aja. Sekarang gue harus rutin check up 3 bulan sebenarnya, tapi karena gara corona ini akhirnya agak lumayan per 6 bulan, tapi nggak apa-apa. Harus dicek karena tipe sel kansernya itu mungkin sesuatu yang bisa mungkin balik lagi gitu. Tapi kita sama-sama berdoa ya, semoga nggak balik lagi. Sehat-sehat terus. Yang penting happy sih, yang penting bahagia hati bersih, hati sehat pokoknya. Tapi ada bedanya nggak sih Fit? Ada yang berasa di tubuh lu sekarang, maaf nih, lu kan 1 ginjal dan sebelumnya yang dulu masih Kalau normal. Ada nggak perbedaan gitu loh, sorry ya. Efek samping mungkin yang tadinya gue kan anaknya aktif ya Bill, Gi, anaknya tuh olahraga segala macem. Tapi sekarang ini gue lagi ngebalikin lagi endurance gue, ngebalikin lagi stamina. Karena awal-awal pasti kelar operasi tuh pasti jadi kayak nggak terlalu bisa aktif yang gimana-gimana banget. Tapi so far gue ngerasa perubahannya malahan lebih baik sih, nggak ada efek samping yang gimana banget. Maksudnya gue sekarang jadi jaga makan, jaga minum, jaga kesehatan semua, jaga pola hidup. Pola hidup prioritas gue mungkin yang tadi kerjaan ya, sekarang berubah prioritas gue yang penting pertama itu adalah sehat badan gue. Jadi gue lebih bisa mendengar badan gue. Kalau gue udah ngantuk, gue udah capek, teman-teman gue masih mau keluyuran, gue udah bisa dengan berani kayak guys, gue udahan walaupun ini masih jam 9 malam, jam 10 malam, gue mau tidur gitu. Tapi ini, Bos, ya Bu Bos ya. Vidi, gue kan sebagai orang awam lah yang nggak tahu, makanya justru itu gue bertanya. Tadi kan Vidi sempat cerita dia itu tahu kanker ginjal karena random untuk check up. Iya. Yang menjadi pertanyaan gue sebenarnya adanya kanker itu di ginjal ada sesuatu hal yang sebelumnya dipantau. Ya karena apa kata dokter? Karena apa gitu? Apakah mohon maaf ya, rokok kah atau minum-minuman yang beralkohol biar semua orang tahu nih penyebab kanker itu seperti apa? Jadi di hidup manusia ini satu badan kita tuh sebenarnya ada sel kanker. Semua orang punya sel kanker. Cuman ada yang hidup, ada yang enggak. Mungkin di gua dikasih sama Tuhan, hidup kamu di ginjalnya Vidit. Pasti for a reason, buat sebuah alasan. Jadi sampai sekarang ini belum ada yang tahu karena dokter ya pun juga bingung. Gue masih muda dan gue nggak ada genetik kanker gitu. Maksudnya di keluarga gue, bapak ibu gue, kakek gue segala macam tuh buyut-buyut nggak ada yang punya kanker. Jadi ini bukan sesuatu yang diturunkan dari gen gue sehat, gue masih muda. Tapi ya kalau emang orang Tuhan bilang kena ya kena aja. Kena gitu. ya. Vidi waktu kemarin sakit nyiptain lagu Fit ya? Iya, jadi gue ciptain lagu sebenarnya bukan saat gue di rumah sakitnya, gue ciptain lagu saat gue pertama kali divonis kanker sama dokter. Refnya dong. Pasti meaningful banget nih buat hidup lu nih. Aku pasti bisa melawan semua suara yang terus menggema, mengusik jiwa. Aku pasti bisa bertahan lewati senja, karena aku percaya gelap akan lewat dan terang akan datang untukku. Wow. Semoga itu lagunya bisa jadi inspirasi buat orang-orang juga. Itu video klipnya ada ada nyokap lu juga, ada keluarga lu juga kan? Oh iya. Untuk pertama kalinya ada keluarga gue dan mereka mau ikutan hadir di video klip gue. Karena memang inti lagu itu yang bikin gue selalu ingat sama Hari Terang adalah salah satunya adalah keluarga gue. Itu kan adik lu tuh, yang siapa yang pacar Syahrini? Aduh. Siapa tuh nama? Lupa gue pernah ketemu. Siapa? Adik lu tuh yang paling kanan. Fadi. Terus yang paling kiri, siapa tuh? Diva. Oh Diva itu yang nemenin lu terus ya, kemarin waktu berobat ya? Iya ini mereka
mereka semua lah nih yang kayak support system gue nih keluarga. Itu yang malu siapa tuh, Fit? Iya, Fit. Itu yang malu siapa, Fit? Pacar Vidi. Jadi, itu ceritanya pacar atau mantan? Sempet jadi mantan. Jadi sekarang Balikan lagi ya. Tunggu. Kalau itu pacarnya Vidi, terus yang datang sekarang siapa dong? Nah, Kita ini. datengin. Iya, katanya lu itu pacar lu. Berarti yang ini siapa dong? Hah? Itu pacarnya Vidi. Apakah Datang. jangan-jangan ini pacar Vidi yang ini kita panggil? Silakan yang merasa mau ketemu Vidi. Yang difoto, datang sini. Saya bukan yang ada di foto. Nah, kamu pacar siapa? Saya mah siapa aja yang mau. Oh, sedih banget sih siapa aja yang mau. Iya. Gue tuh sepersekian detik tuh bener-bener kayak mikir, nih oke bos nyiapin siapa sih, nyiapin siapa? Dan muka lo shock banget tadi. Iya, gue tuh kayak, gue siapa nih lupa. gitu? Kita kan lagi punya. Oh lupa kan ada gue di sini. Saya kan lagi pembahasannya dalam ya. Gue Lo tau kayak, gak gue nangis tadi di backstage kayak udah dong masa gue muncul gue nangis. nangis? Kan gue baru pertama kali denger lo cerita selengkap itu. Ikut sedih. Ikut sedih. Apa udah mau Namanya peluk. gue pikir cuma di acara-acara yang gak ada giginya doang, lo begini ada gigi aja lo udah berani. namanya juga gua kan Oh ini. enggak, baru pertama ya soalnya. Baru pertama. Tunggu. Itu perasaan kursi banyak kenapa lo duduk deket Prilly? Lu paham? Iya. Lu nggak usah deket-deket sama Prilly ya. Ada yang nungguin juga soalnya kan. Oh iya takut. Lo masih di situ duduk. Lili apa kabar Lili? Baik Bang. Lili Dio. sempet nangis. Nangis Cerita. tadi. Iyalah. Belakang. Karena kan selama ini maksudnya aku nggak berani yang kayak cerita dong Fit kayak gimana sih, nggak berani yang kayak gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba pas dia cerita lengkap aku yang kayak aduh kok netes gitu. All good Karena- now, all good now. Karena sekarang itu lagi rame sebenarnya diperbincangkan. Prilly ini Ada apa? ada apa sama Vidi atau ada apa sama Reza Rahadian? Makanya gue bingung banget. Sebenarnya lu mau yang mana? Dia tadi baru ngaku udah balikan lagi sama mantannya. Berarti lu sama Reza Rahadian dong? Iya. Tapi sebentar, kita akan tanya lagi. Ini Prilly tadi sudah mengungkap nama Reza Rahadian. Widih. Ini akan kita kuak. Ada apa dengan Reza Rahadian dan Prilly? Udah Bil. Ah, Udah lu Bil. nggak bisa. Bil. Udah. Apa-apa. Ah bos, gue lagi sakit bos. Alasan? Eling Bil, Lu Eling. bisa jukir balik. Kalau nggak honor turun. Ya kalau misalnya jungkir balik. Kalau misalnya gue nggak jungkir balik, gue stop nih oke bos. Ya. Ah jangan. Jangan kemana-mana, tetap ya oke bos. Siap bos. Duduk silakan. Masih kayak gitu ya. Biasa. Tapi penasaran banget ya, kok Prilly nyanyinya? Iya, Prilly nyanyi. Tahu gak aku tuh grogi Hayati ya. gara-gara tahu gak? Aku tuh grogi pas nyanyi gara-gara kan madep ke Vidi kan. Tapi kan di sini kelihatan kan. Terus Kak Raffi sama Kak Ging bisik-bisik terus ngeliatin muka gue yang kayak Iya. nggak bisa muka. Gue tuh kayak anxiety. Ya kamu tuh menghayati banget, Iya, bagus banget. kamu udah cantik, pinter banget nyanyi kamu tuh. Hey. Gini, pindah. Prilly, Tolong. Prilly, ini kan lagunya judulnya Tak Bisa Bersama, emang gak bisa Iya, bersama kamu dengan kayaknya siapa sih? nyanyi sampai merem terus. Menghayati banget, Pril. Hayati ya. Tak Bisa Hayati Bersama banget, siapa? Ya kan pengalaman tak bisa bersama tuh udah pasti pernah dialamin sama semua orang. Pasti Kak Raffi, Kak Gigi, Billy pernah ngalamin. Nggak pernah aku. Kalau bareng ya, kalau mau bisa bersama gitu. Aku iya. bisa aja bersama sama siapa aja. Oh iya, bikin sendiri. Apa? Gue sama Lale Manino. Iya. Kalian berdua tuh punya cerita apa, curhat apa, sampai Jadi- lagunya kayak gini gitu. Yo, Kita Vidi, mendingan contohin lagi gimana caranya kita deal project ini. Jadi gini, awalnya tuh gini, gue tuh kan sempat punya YouTube channel YouTube konten namanya Video Game. Dia jadi bintang tamunya. Jadi gue waktu lagi interview, gue ngerasa Prilly ini kan sekarang statusnya kayak nggak ada siapa-siapa nih sebenarnya. Tapi dia nulis buku, bucin banget bukunya. Kayak kok bisa ya orang bucin tanpa ada subjek. Nah udah, dia jadi di otak gue tuh Prilly sama dengan bucin. Nah Bucin halu gitu ya di bucin otak. halu gitu. Nah, gue tuh emang mau keluarin lagu Tak Bisa Bersama ini lagi nyari orang penyanyi yang duet. Dan gue ngerasa lagu ini kan dalam banget. Gue butuh orang yang bisa menginterpretasikan lagunya dengan baik yang bucin juga. Tapi sebenarnya Prilly kalau ngomongin masalah bucin,
Jujur Prilly, kamu tuh bucin sama siapa sih yang pernah kamu alami? Sama semua orang, sumpah. Ya kalau sama pasangan. Paling bucinnya adalah kalau cewek kan jarang muji ya. Maksudnya pasti cewek yang dipuji kan. Kalau aku yang muji, misalnya mantan aku lagi nyetir nih. Terus aku bisa yang kayak, you look so handsome today. Ya Gitu. Allah. Sebucin itu aku. Beneran. Emang cerita bucin ini salah satunya yang ini bukan nih? Coba kita lihat. Lu gitu. Aduh, takut. Terkuak, Prilly Latukonsina pernah. Wow. Ini bukan karena cowok ya. Enggak, aku gak pernah mau menyakiti diri sendiri karena cowok. Ini waktu itu karena waktu itu lagi ada masalah gede banget. Masalah apa sih? Ya pokoknya ada masalah gede lah. Terus namanya punya kepikiran, aduh gue mati aja deh. Itu mah kayaknya Biasa wajar. ya wajar kan. Tapi kan semua nggak orang- beneran dong. Nggak bener. Hampir doang. Jadi ya udah, tapi kan sekarang jadinya lebih strong. Lebih dewasa, lebih dewasa. Dewasa, lebih Ya aku pikir kuat. Prilly tuh mau bunuh diri karena faktor cowok, disakiti cowok. sorry aku bucin tapi kalau aku cowok pikir. nggak mungkin aku mau mengakhiri hidup karena cowok banyak. Ya justru itu aku pikir kalau misalkan cuma Iya. karena Cowok banyak, cowok. tapi ada nggak sekarang? Cowok banyak tapi nggak ada. Sabar. Ya Kalau gini bisa lah, lebih standby aja. Prilly itu sekarang aku lihat kemarin lagi live Instagram agak bete dia gara-gara katanya banyak yang ngedit fotonya sama Reza Rahadian terus. Bukan, justru aku betenya itu, aku foto sama Vidi, terus aku foto sama Kareza, diedit mukanya yang lain, bukan mukanya Vidi, bukan mukanya Reza, tahu lah siapa ya kan. Terus aku tuh keselnya karena maksudnya aku foto sama Kareza itu kan waktu itu kita foto tujuannya pengen mempromosikan karya kita, aku sama Vidi pengen mempromosikan lagu ini. Kenapa sih harus diedit-edit jadi muka orang lain? Kan aku foto sama Reza, foto sama Vidi tuh effort loh. Kayak kita gayanya gimana ya buat promosiin Tak Bisa Bersama. Tapi Sama Kak Reza juga sampai dia gendong-gendong aku. Masa mukanya diedit jadi orang lain Iya, kan tapi aku kamu kesel. keganggu gak sih kalau ada fans yang terus ngejodohin, ya maaf nih aku sebut nama sama Aliando atau Pasti sama banyak Maxstream, Banyak banget. Maxstream, Maxstream. sama Maxim, Itu merek itu. sama platform. Maxim maksudnya, kamu masa lalu kamu jujur ya, kamu suka Kesel merasa kesel nggak? Nih sebenarnya aku bukan kesel yang gimana-gimana, cuma aku kasihan sama nanti pasangan aku. Dan jujur aja nih, aku kan emang single nih statusnya, tapi kan adalah deket-deket kenalan-kenalan sama orang. Itu biasanya mental, karena mereka tuh gak kuat ngeliat sosial media, aku tuh masih suka disambung-sambungin, dijodoh-jodohin sama cowok lain. Jadi mereka yang kayak, aku males lah sama lo, gue males ngeliat sosmed lo aja kayak gitu. Jadi tuh yang menghambat jodoh saya tuh itu, Pak. Buat cowok-cowok yang lagi deketin Prilly harus pantang mundur dong. Jangan Iya, cuma gara-gara ngeliat kayak Aku gitu. sih Kalau paling emang wajib. serius ya serius. Oke, ini ada pertanyaan buat Vidi Aldiano, Vidi harus jawab. Ini bukan kita yang tanya tapi Prilly yang nanya dan harus dijawab di Oke Bos, oke? Looking to visual. Lu gitu betul. Lihat muka gua. Iya. Lihat ekspresi gua. Siapa kira-kira yang mau nikah duluan? Apakah Prilly atau Vidi Aldiano? Lu kalau gua lompat ikutan dong. Bil, lu Ini mah acaranya agak lumayan Emang orang tua aktif dia ya. sendiri yang capek, lu sendiri yang lakuin. Ya Allah. Pusingan mana? Prilly sama Vidi. Apakah mereka berdua tahun depan menikah? Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap. Ya bos. Bu Bos, Apa, rencananya Billy? kan besok aku tuh pengen kasih kejutan buat Amanda Manopo, pacar kekasih tercinta. Nah, gue tuh rencana pengen dateng ke lokasi syutingnya dia. Kira-kira aku tuh mau bawain apa biar dia tuh syutingnya tambah semangat gitu, Bu Bos. gimana kalau bawain kopi? Ya kan pas banget tuh buat siang-siang biar tambah melek dan semangat. Nih, bawain kopi andalan gue nih. Ini dia nih, kopi hitam Gilus Mix. Bu Bos, ini ngomong-ngomong kopi ini bikin perut kembung gak nih? Belum lagi kan apa sih pasti nempel tuh di gigi. Ntar nanti Amanda malah ngambek lagi. Aduh, aku juga sama. Kalau misalnya ada ampas di gigi tuh juga pasti bete dan ganggu. Tapi kopi hitam Gilus Mix ini beda banget. Bikin melek dan juga nggak bikin kembung. Dan ampas kopinya cepet turun, jadi nggak akan nempel di gigi. Oh, emang iya? Iya dong. Bener. Aku coba bikinin ya. Coba, Nih. aku mau bukti ya. Ya of course, aku akan memberikan bukti yang nyata kepada Billy Soalnya Syahputra. aku tuh kalau minum kopi-kopi yang lain itu kayak ampas tuh nempel di gigi, terus perut aku kembung. Tenang Billy, aku bikinin. Khusus untuk Billy Syahputra.
Abos sering minum Gilus Mix juga ya Bu Bos? Ya, of course, kan aku yang bikinin. Ya Bos. Nih, aku aduk-aduk. Tuh, ngaduknya juga nggak perlu lama-lama. Nih, coba cium aromanya. Bukan gue, Billy. Tadi suruh cium ya? Nih, aromanya kreatif banget kan? Hmm. Nah, tunggu sebentar, aku ambil punya aku dulu. Cepetan Bu Bos. White. Udah nggak nahan nih mau seruput. Apalagi Nih, Bu Bos? ini punya gue nih. Karena kopi hitam Gilus Mix ini kopi hitam anak muda yang aromanya kreatif banget. Oh ya? Ada 3 aroma, Bil. Ada gula aren, Terus? aroma vanila, dan pandan juga. Oh ya? Ini coba belum aromanya. Coba Abos cium ya aromanya ya. Benar Bu Bos, ini aromanya kreatif banget. Punya aroma kalau nggak salah ini aroma vanila. Betul nggak Bu Bos? Kan? Nih mau cobain, coba punya gue nih. Ini aroma apa nih? Nih, Gula aren? gula aren benar. Kan ini tuh kopinya anak muda. Ya harus kreatif dong. Betul banget. Terus, nih lihat sendiri ya nih ya. Kopi hitam Gilus Mix ini ampasnya langsung turun. Jadi nggak akan ganggu nih kalau diminum. Bandingin nih sama kopi yang tadi lo buat nih. Nih. Oh iya benar. Tuh, beda kan? Beda banget ya. Makanya kita nggak perlu ragu lagi nih kalau minum kopi hitam Gilus Mix. Bener Bu Bos, ini ampasnya langsung turun yang ini ya, Gilus Mix ya. Kayak nggak ganggu gitu. Kalau misalkan kopi ini kan kalau aku minum tuh ampasnya tuh kayak nempel gigi gitu, Bu Bos. Betul. Oh, kok bisa gitu ya Bu Bos? Ya bisa dong. Kita minum dulu yuk. Oke. 1, 2, 3. Gimana? Mantap kan? Mantap. Tadi lo nanya apa? Kenapa bisa nggak ini ampasnya bisa cepat turun? Betul? Soalnya kopi hitam Gilus Mix itu kopinya digiling halus. Jadi ampasnya juga halus banget dan cepat turunnya. Gimana? Enak kan kopi andalan gue? Beh, ini mah gokil. Sekali lagi ya aku seruput ya. Ini enak banget Bu Bos. Mata aku langsung melek. Perut nggak kembung. Pokoknya ini pasti ketagihan nih aku nih. Aku pengen nyetok sebanyak mungkin di rumah. Aku mau bagi-bagiin semuanya. Iya dong. Kopi Gilus Mix. Kopi hitam anak muda. Yuk, Aha. ayo kita kasih lagi yuk, ditungguin sama Raffi. Aduh, aku jadi pengen minum kopi. Nanti kita minum kopi bareng ya. Boleh. Tunggu acara kelar dah. Tapi gimana nih Fit? Jawaban Tadi Vidi. pertanyaannya tadi nih. Pertanyaan Prilly sih sebenarnya bukan pertanyaan kita ya. Tanya apa? Tadi Prilly diulang lagi pertanyaan. Prilly siap kamu menikah tahun depan? Siap lah, kalau aku mah enggak. Kamu umur berapa sekarang? 24. Yakin? Yakin. Gak mau menikah tahun depan? Maunya umur berapa? Maunya umur 30. Masih lama dong. Aku nunggunya. Kamu gak pengen punya bayi? Belum sih, belum. Nikah muda? Enggak. Kamu kayaknya lagi konsentrasi di karir terus. Enggak, sebenarnya orang kan mikirnya aduh karir mulu yang dipentingin, tapi aku yang tahu diri aku kan, aku nggak siap, mental aku belum siap untuk bangun keluarga. Masih mentalnya mental sendiri gitu. Jadi tuh Prilly, kalau mau dekat sama Prilly ya jangan ngomongin nikah dulu lah. Iya. Have fun dulu, saling mengenal satu sama Ya lain. kalau udah jodohnya kan nggak akan kemana, benar nggak? Iya benar. Tiba-tiba tahun depan nikah sama Ustadz kan bisa jadi. Jadi gimana? Tiap nih menikah kan udah sempat jadi mantan tuh. Nah, kalau udah balikan lagi. umurnya sudah cukup. Vidi berapa Vidi berapa usia? sih? 30 tahun. Tuh kan, aku mau nikah 30, Vidi berapa? 30. Tante. Gua tuh sebenarnya tadinya kan adalah orang yang mungkin punya pemikiran untuk kayaknya nggak nikah dulu gitu. Dulu ya. Tapi setelah kejadian kemarin itu agak lumayan berubah. Jadi 2020 ini tahun yang baru buat gua, perspektif baru juga. Mungkin mau nikah. Insya Allah mau nikah. Tapi belum dalam waktu dekat yang jelas. Karena 2020 kayaknya masih banyak harus membenahi diri. Berarti 2021 dong ya. Pokoknya kalau gua nikah, Siapa namanya yang cewek itu siapa namanya? gila. Sila ya, Sila on Seven. Ini kreatif seneng banget ya. Sila. Tapi disebut terus, tapi di. Iya, Sila. Berarti besok nanti main kasino lagi ya harus sama calon Sila. dong. Sama Pokoknya calon. kalau misalnya gue ntar nikah, MC udah ada kan pokoknya. Gua gratis. Ya kan?
Bener ya? Bener. Bener ya? Gua mah. Kalau kakak gratis aku 6 tahun lagi udah. Iya, kalau gue mah kalau buat temen gue mah nggak pernah. Vidi, gue nyanyi di peringkat. Kagak ada. Dia udah penyanyi nggak butuh penyanyi kayak lu. Nyanyi ya? Lu bayar gue apa gimana jadinya? Enggak, gratis aja, gratis Kalau aja. gratis ya? Iya ya. Kalau lu nggak kalau penyanyi bayar dong, tahu diri dong lu. Lu nggak boleh. Gue mau nyumbang lagu di pernikahan. Oh jangan nggak makasih jangan. Gue kalau mau nyanyi, lu yang bayar ke gue malah. Kalau gitu kita doain Prilly dan Vidi sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih banyak. Sehat selalu pastinya. Jadi kita doain Vidi tahun depan menikah. Aduh, ya. Kalau Prilly masih umur Dapat 30 pacar dia ya, mau aku menikah. dapat pacar Di waktu aku. yang tepat. Pacar. Pacar. Ada. Biar bucin tersalurkan ya. Apa sih? Iya dong. Mau nggak? Apa siapa? Mary asisten aku. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap, Bos.